Berapa? Halaman 5 ya. Halaman 5 kemarin cerita tentang Harun ya. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baris ke-8 deh ya. Dari atas. Summa sekarang, summa. Summa qala. Ini kata siapa? Kata Arabiyun Badawiyun, kata orang Arab. Sal ngomong sama Harun Ar-Rasyid, saltani fa ajabtuka. Engkau telah bertanya kepadaku, maka aku menjawab kepadamu. Wa uridu an asalaka. Sekarang saya mau tanya kepadamu. Uridu, saya ingin an asalaka, bertanya kepadamu. Fa ajibni, maka jawablah pertanyaanku. Qala ya. Kata siapa? Kata Harun Ar-Rasyid. Kul, katakanlah. Faqala al-A'rabiyyu. Kemudian Harun berkata, yang bertanya kepada Harun Ar-Rasyid, "Ma naqulu fi rajulin nazaru ila imra'atin fi waqti salatil fajri fa hurimat alaihi." Ya, titik tuh, alaihi seret gitu. Asal dikasih baris, nah, baris gitu dulu pemahamannya, ya. Kata orang Arab ini, apa pendapat Anda ya tentang seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu sholat, subuh fajar, fahurimat alaihi, diharamkan ya wanita itu kepadanya. Satu ya, titik. Falamma kana waktu zuhri hullat lahu, ya. Seret lagi baris, selesai itu. Ketika waktu zuhur dihalalkan perempuan itu bagi dia. Ya. Falamma kana waqtul asri hummat alaihi, seret gitu. Ketika waktu asar diharamkan perempuan itu atas lelaki itu. Ya. Falamma kana waqtul maghrib hullat lahu. Ketika waktu maghrib wanita itu dihalalkan lagi baginya, seret gitu lagi ya. Paham nggak Mas? Seret ya, garis miring. Maksudnya biar tahu tag gitu ya. Apa di situ selesai ceritanya ya. Falamma kana waqtul isya'i hurrimat alaihi. Ketika waktu isya wanita itu diharamkan atasnya, asal laki itu. Falamma kana waqtu subhi hullat lahu, seret lagi. Ketika waktu subuh dihalalkan perempuan itu lahu baginya. Falamma kana waqtu zuhri hurrimat alaihi, seret ya. Ketika waktu zuhur diharamkan lagi wanita itu alaihi atas lelaki itu. Falamma kana waqtul asri hullat lahu, seret ya. Ketika waktu asar dihalalkan lagi perempuan itu lahu baginya, ya. Bagi siapa? Bagi lelaki yang tadi ngelihat perempuan. Falamma kana waqtul maghrib hurrimat alaihi. Ketika waktu maghrib diharamkan lagi perempuan itu kepadanya, seret. Falamma kana waqtul isya'i hullat lahu, seret. Ketika waktu isya dihalalkan lagi perempuan itu baginya, ya. Faqala kemudian Harun Ar-Rasyid menjawab, wallahi ya akhal Arab laqad awqatani ya, baca awqatani fi bahrin la yakhlisuni minhu ghairuka. Kalau papahannya, wallahi, demi Allah ya akhal Arab, wahai saudaraku ya orang Arab, laqad awqatani, engkau telah menjerumuskanku, telah menjatuhkanku asalnya, fi bahrin, di lautan ilmu, la yakhlusuni, tidak ada yang menyelamatkanku, minhu, dari lautan itu, ghairuka, kecuali engkau, atau hanya engkau saja, ya. Paham ya maksudnya? Ibarat, ini pertanyaannya dahsyat banget ini, susah banget dijawab. Engkau telah menjatuhkanku dalam lautan ya ilmu. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari itu kecuali Anda, gitu ya. Faqala lahu, diledekin nama orang Arab.
ya, faqalallahu, kemudian dia berkata kepada Harun ar-Rasyid, anta khalifatullah, bahasa kita, engkau kan abaikan, anda kan khalifah. La yang bagi anta ajiza an mas'alatin, tidak seharusnya anda itu kagak mampu dari satu pertanyaan. Khalifah, fa kaifa ajasta an mas'alati, bagaimana anda lemah, anda kagak mampu daripada pertanyaanku. Wa ana rajulun badawiyun la qudrata li, sementara saya hanya orang Arab Badui, orang kampung lah, la qudratan li, enggak punya apa-apa saya. Faqala, kemudian Harun ar-Rasyid menjawab, qad azuma qadruka fil ilmi, ya, sungguh, ibaratnya apa, sungguh besar kedudukanmu dalam ilmu, ya. Fafassir li hadas su'al, tolong dong, ya, jelasin kepada saya pertanyaan ini. Faqala, kata orang Arab nih, bisyartin, oke, saya jawab, tapi dengan syarat. Dengan satu syarat apa? Antajboro al-kasiro, anda harus memperbaiki orang lemah, ya. Watarhamu al-faqiro, dan sayang kepada orang fakir. Wala tazri bil fakir, dan jangan suka merendahkan orang fakir. Tuh, ya, lihat ya, orang alim tuh berhadapan dengan khalifah bukan yang pikirnya proposal, duit, proyek, bukan. Coba itu tolong tuh orang-orang yang kagak mampu begitu. Hebat banget. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Faqala hubban wa karamatan, ibaratnya dengan senang hati saya akan melakukannya. Ya, ini istilahnya hubban wa karamatan, seperti ayu khidmah tahta amra, ya. Faqala, kemudian dia berkata, hadar rajulu nazaru ila ammati ghairihi, ya, waqtal fajri fahi alaihi haramun. Nah, ya, lelaki ini dia melihat kepada budaknya, ya, atau kepada budak orang lain, itu bukan budak dia, waqtal fajri, pada waktu fajar, fahiya alaihi haramun, maka haram atas dia. Paham gak Pak? Lelaki ini melihat kepada seorang budak orang lain waktu lihatnya di pagi hari, maka budak itu hukumnya jadi haram buat dia, kan bukan siapa-siapanya, ya, budak orang lain. Lihat, falamma kana waktu zuhri, ketika datang waktu zuhur, istaraha, dia beli itu budak. Kalau dibeli dia punya dia, ya, maka apa? Hullat lahu, maka menjadi halal lah wanita itu untuk si laki tadi. Falamma kana waktul asri, nah ketika waktu asar, a'taqaha, dia tuh laki tadi dibebasin budak tadi, ya. Kalau udah dibebasin dia sudah merdeka, udah bukan budaknya lagi. Maka apa? Hurrimat alaihi, maka dia haramkan lagi bagi dia. Berikutnya, falamma kana waktul maghrib, dan ketika datang waktu maghrib, tazawwajaha, dia udah merdeka, dikawinin sama dia. Maka jadi apa? Hullat lahu, dia jadi halal baginya. Keren ya bahasanya. Falamma kana waktul isya'i, dan ketika waktu isya, talaqaha, dicerain tuh. Hurimat ali, udah dicerain, ya haram, dia deketin. Ya Pak, bapak sudah cerain si bapak, nggak boleh datangin lagi. Tapi udah talak 3, harus ada hail dulu. Falamma kana waktul fajri, dan ketika waktu, ya, kalau bahasa yang bagus ya, ketika datang waktu pagi gitu ya, raja'aha, dia merujuknya lagi, dirujuk. Hullat lahu, maka wanita tadi menjadi halal baginya. Falamma kana waktu zuhri, ya, zaharaha, ketika di waktu zuhur, ini suami laki-laki zahar apa zahir, menzihar. Oh, zihar. Zihar itu istilah dalam ini apa? Dia menganggap istri punggungnya sama dengan punggung ibunya. Dizihar namanya, ya. Ketika waktu zuhur,
yang melakukan zihar, hurrimat alaihi, maka wanita itu jadi haram baginya. Falamma kana waqtul asri, ya, kafara an ziharihi, ya. Ketika waktu asar dia bayar kafaratnya. Hulat lahu, jadi halal lagi buat dia. Falamma kana waqtul maghribi, ketika datang waktu maghrib, irtadda anil Islam, itu laki-laki dia murtad, keluar dari Islam, hurrimat alaihi, wanita tadi jadi haram bagi dia. Lanjut. Ah? Ya hukum ya. Hubungannya ke hukumnya tadi kan. Enggak. Kalau kejadian kan kayak main-main. Iya. Tapi dari cerita ini jadi hukum kan? Hukum sampainya. Belum selesai masih. Falamma kana waqtul isya'i taba wa raja'a. Di waktu isya dia taubat sama Allah, dia kembali lagi ke Islam, hulat lahu, halal gitu dia. Ya. Dengar begitu, ketawa gembira banget Harun Ar-Rasyid ini. Papariha Harun, Harun gembira. Wa amara lahu bi asrati alafi dirham. Ya, lalu dia memerintahkan, ya, dibagikan kepadanya, ya, berapa tuh? 10.000 dirham. Coba dihitung sekarang Pak Yahya. Mana Pak Yahya? Dirham berapa sekarang? Atau dirham? Satu dirham berapa rupiah sekarang? 20.000. Lah? Sama-sama dinar. Coba lihat. Ini kan orang valita nih. Hah? Iya, 1 dinar berapa rupiah? Kalau dinar sekarang kan 4,25 gram kali sekarang berapa? 1 gram 2 juta. 3 juta sekarang ya? 1 dirham tuh 12 juta. 12 juta kali 1000 berapa? Bisa 1.200. Kali 10.000. So 10.000. Bayangin tuh. Bisa beli Jakarta ya. Makanya orang itu dulu orang alim tuh dapat kedudukannya tuh, betul-betul diposisikan. Palamma, ya, hudirat, ketika 10.000 itu dihadirkan, qala, ini orang Arab tadi berkata, la hajatan li biha. Oh maaf, saya kagak butuh uang itu. Coba itu. Kalau saya masih ambil tuh sebagai bikin pesantren. Ya Pak Taufik ya, belum selesai bangunan. Mau bangun sama putri itu, ya Allah, berat banget Semua yang dengar video ini nih, bantu perjuangan pesantren Al-Khabir ya. Taib, radduha, kata kembalikan itu uang ila ashabiha, kepada pemiliknya. Faqala, lalu Harun berkata, turidu an ajra laka an ajriya laka jariyah takfika muddata hayatika, ya. Umpamanya, apakah kamu ingin saya menetapkan tunjangan, ya, kepadamu, ya, untuk mencukupkanmu selama hidupmu? Masa mau dikasih uang pensiunan nih. Qala alladhi, subhanallah ya, ini orang alim. Qala alladhi ajra alaika yajri alayya. Coba. Ya, zat yang memberi rezeki kepadamu, dia juga memberi rezeki kepadaku. Coba bahasanya ringkas banget tapi ya. Alladhi ajra alaika yajri alayya. Kalimat itu. Qala, ngomong lagi si Harun. Artinya saya pengen terima kasih kan dapat ilmu dia. Pain kana alaika dainun qadainahu anka. Jika kamu punya hutang, kami akan membayarkannya untukmu, ya. Qala la,
Katanya enggak, saya enggak punya hutang saya. Walam yaqbal minhu syai'an. Nah, orang Arab tadi tidak menerima sedikit pun dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Wasalahu ar-Rasyid an ahlihi wa biladihi fa akhbar bihi bi annahu Musa ar-Ridha, ya. Kemudian Rasyid, ya, Harun ar-Rasyid bertanya kepadanya tentang keluarganya, dari mana ya kamu, negaranya. Fa akhbar bihi, lalu dia menginformasikan kepada Harun bahwa dia adalah Musa ar-Ridha bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ternyata masih cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yatazayya, ya, bizayyin a'rabiyyin, dan beliau itu katanya berhias, ya, berpakaian dengan pakaian orang biasa, orang Arab, zuhudan. Nah, sebagai bentuk apa? Zuhud, ya, fid dunya. Apa nih zuhudan? Irobnya dalam nahu. Kemarin udah ada sedikit gambaran. Apa? Karena, ya, maf'ul li ajli, ya, fid dunya wa tawarruan anha, dan saking dia tawarru, artinya kesifat kehati-hatiannya. Faqama ilaihi Harun, kemudian Harun ar-Rasyid berdiri, wa qabbala ma baina ainaihi, lalu beliau mencium di antara dua matanya. Di mana? Ini ya. Apa namanya? Kening, ya. Lalu beliau mencium keningnya atau mencium di antara dua matanya. Itu bukan hidung, ya, di antara dua mata hidung, bukan atas hidung nih, ya. Taib. Kayak bapak-bapak dulu pengantin baru kan pertama-tama mencium kening istrinya kan. Jadi saya ingat terus sampai selama-lamanya. Wa qabbala ma baina ainaihi tsumma qara'a, ya, lalu beliau mencium keningnya dan membaca ayat, ya. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu, ya, di mana Allah menempatkan risalahnya, misinya. Wan sarafa, kemudian pergi dia tuh. Harun Rasyid meninggalkan lelaki tersebut, ya. Dzakara dzalika as-Sahmiyyu fi Lubbabit Talibin, ya. Kisah itu diceritakan oleh Imam Suhaimi dalam kitab Lubbabut Talibin. Wa asrul imani, saya masuk ke baru masuk, ya, ke usuluddin, dan dasarnya iman, ai wa haqiqatul imani syar'i, dan hakikat iman syar'i, wa hiya at-tasdiqu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala, ya. Dasarnya iman, ya, hakikat iman secara agama adalah at-tasdiq, membenarkan, bima jaa, ini istilah, ya, kalau jaa datang, jabihi yang dibawa, nah gitu istilah, ya, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indillahi ta'ala, semuanya bersumber dari Allah. Apa isinya? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadarihi khairihi wa syarrihi, ya, Anda beriman kepada Allah dan kepada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qadar, ya, kodoknya, baik dan buruknya. Wa bayanu dzalika, dan penjelasan itu, ya, tentang usul iman adalah anta takida annallaha ta'ala mawjudun, Anda meyakini bahwa Allah itu ada, ai mustamirul wujudi, wujud keberadaannya mustamir, terus menerus, la akhiralahu, kagak ada ujungnya, enggak ada penghabisannya. Kalau kita manusia ada akhirnya, maka almarhum gelar kita, ya, Allah kagak ada bab, ya. Maka ada orang gini, kalau dengar orang meninggal apa? Suka bilang gini, al-baqi lillah, yang kekal hanya Allah, ya. Taib. Li'annahu law lam yakun mawjudan, katanya, ya,
maka nasyun minal khalqi ay mustamirrul wujudi, artinya Allah itu terus menerus ada, la akhiralahu, tidak ada ujungnya, habisnya. Li'annahu, sesungguhnya Allah, laulam yakun mawjudan, jika tidak ada, maka nasyun minal khalqi, maka tidak ada juga ya sedikit pun daripada ciptaannya atau makhluk. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, afillahi syakkun fatirus samawati wal ardi yad'ukum, katanya, apakah ada keraguan ya kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan dia yad'ukum, menyeru kepada kalian. Walihada bu'itha al-anbiya'u, beri juga walihada ba'athallahu ya al-anbiya'a kullahum bida'watil khalqi ila tauhidi. Oleh karena itu Allah mengutus para nabi kulluhum, semuanya, ini namanya uslub taukid ya, kul al-anbiya kullahum, namanya taukid, bida'watil khalqi, untuk berdakwah kepada makhluk, ila tauhid, untuk mengesahkan Allah, liyaqulu, agar makhluk mengatakan la ilaha illallah, wa ma umiru ay yaqulu lana ilahun walil alam ilahun, dan mereka tidak diperintah mengatakan bagi kami Tuhan ya, kami punya Tuhan dan alam punya Tuhan. Seakan-akan ada dua Tuhan, tapi enggak, la ilaha illallah. Fa inna dzalika kana majbulan fi fitrati uqulihim, sesungguhnya hal itu ya sudah menjadi apa? Majbul, apa? Sudah tertanam di dalam fitrah ya, uqulihim, akal mereka, min mabda'i insya'atihim, dari awal atau dari mulai apa namanya insya itu ya, pertumbuhan mereka, hidupannya mereka, wa fi unwani sinnihim, dan pada tanda umur mereka. Walidzalika qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Nah ini tadi nih donnya nun tadi itu taukid ya. Wala in sa'altahum, jika Anda bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, lamnya lam taukid, la yaqulanna Allah, pasti mereka mengatakan Allah ya. Itu mannya mubtada, khalaqahnya khobar jumlah fi'liyah, samawati maf'ul bi, mansubnya bil kasrah, wal arda maktub ke samawatinya. Wala in sa'altahum man khalaqahum, seandainya Anda bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulanna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu satu, esa, tunggal, tidak ada yang menyekutukannya, ai bil uluhiyyah, di dalam ketuhanan. Nanti ada dibagi secara uluhiyah sama rububiyah ya, ini sebenarnya dalam dunia akademik aja. Nah, terkadang ada ulama-ulama tasawuf enggak pakai itu, pokoknya ilahun wahid aja gitu ya. Ini untuk memudahkan saja untuk pembelajaran kepada umat, dibagi secara uluhiyah sama rububiyah. Rububiyah itu yang menciptakan ya, membentuk, kasih rezeki. Uluhiyah yang disembah. Wala mislalahu wala shibhalahu, tidak ada sepertinya dan tidak ada yang seumpama kepadanya, ai fil dzati was sifat, dalam zat dan sifatnya. Maka di sini tafakkaru fi apa? Khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Wa dakhala aliyun wa dakhala alal imam al-Ghazali syabun alaihi atharul ibadati. Ya, ini jumlah fi'liyah tapi fa'ilnya dipotong-potong tuh belakangan. Telah datang
atau telah menemui kepada Imam Al-Ghazali siapa? Seorang pemuda, ya, alaihi kepada Imam Ghazali. Dakhala masuk ala ke Imam Ghazali siapa? Syabun, ya. Maksudnya ada seorang pemuda datang menemui Imam Ghazali. Alaihi athar ibadah, itu di mukanya kelihatan, oh ini orang nih ahli ibadah. Kan kelihatan kan? Oh ini muka pemabuk, kelihatan kan? Ini kelihatan. Faqala lahu al-Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Ghazali berkata kepadanya, ya syabab, wahai anak muda, anta ta'rifullaha, apakah anda mengenal Allah? Faqala syabu, pemuda itu mengatakan, wa hal ya'buduhu man la ya'rifu? Apakah ada orang yang menyembahnya dia enggak kenal siapa yang dia sembah? Keren ya. Faqala kaifa araftahu, kata Imam Ghazali, bagaimana engkau mengenalnya? Faqala asyabu, anak muda tadi menjawab, au apa teh? Oh hadduhu, maksudnya hadduhu batasannya, ya, wala ahadu hadduhu wala ahaduhu, ya, wa a'buduhu wala akfihi. Nah, ini ungkapannya dikit tapi kandungan artinya luar biasa. Hadhu kali ya. Faqala syab, bukan salah cara baca, wahiduhu, ana wahiduhu, salah ya. Saya mengesakannya, ya, itu. Wala uhaddihu, dan saya tidak mengupurinya, ya. Beda tuh, ada wawunya beda. Ahadu ingkar. Wa a'buduhu, dan saya menyembahnya. Wala akfihi, dan saya tidak menggambarkan bagaimana bentuknya Allah, kaifiyah, kagak boleh kan. Wa kullu ma khatara fil wahmi, dan semua yang terlintas di wahamnya, di hayalannya, ya, au jalahu al fahmu, atau terlintas di pemahaman itu Allah kayaknya begini nih, ya, fallahu bi khilafi dzalik, Allah tuh apa? Berselisih. Artinya apa kalau ini ya? Khilafu bidzalik. Kalau dipikir kita, oh Allah kayaknya tangannya gede segini. Nah, Allah tuh bi khilafi dzalik. Laisa kamislihi syai'un, ya gitu. Faqala al-Imam Al-Ghazali, qata'na, katanya. Qata'na umrana. Ini Imam Ghazali salut sama anak muda tadi itu. Kami telah menghabiskan sepanjang umur kami fit tauhid, dalam pengkajian tentang tauhid. Wa qad jama'ahu hadza syabu, tetapi pemuda ini telah menggabungkannya, ya. Jawaban tadi luar biasa. Fi thalasi kalimatin, pada 3 kalimat tadi. Zakarahu al-Muniri, ya. Cerita ini disebutkan oleh Imam Al-Munir fi Tuhfatil Wafiyah, dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Jangan lihat ya, dari kitab ini terus ada berapa kitab yang disebut oleh Imam Nawawi. Berarti segitunya dia baca. Makanya dulu saya baca Muraqul Ubudiyah di Mekah waktu bimbing haji, itu ada yang ngeledekin kitabnya udah kagak relevan katanya. Saya bilang ente blow on ente. Ente kalau baca ini ente baca 50 buku yang diringkas oleh beliau, luar biasa. Ya. Baik. Walaysa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang Allah itu tidak sama, ya, seperti yang lainnya. Ai laisa mithluhu ta'ala syai'un yusawi. Artinya tidak ada yang serupa, nah itu ya, dengan sesuatu apapun, yusawihi, yang menyamakannya, wa yuqaribuhu, ya, dan yang mendekatinya, ya, sibuhwa, artinya keserupaannya. Wa huwa samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ai likulli ma yusma'u wa yubsiru, ya,
Setia artinya Allah itu maha mendengar, maha melihat pada semua yang didengar dan dilihat. Khalaqas samawati wal arda. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Zakarahuma li'annahuma a'dhamul makhluqati lin-nadir. Ya. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi karena keduanya itu adalah makhluk atau ciptaan-ciptaan Allah yang paling a'dham, yang paling besar untuk dilihat. Ini nanti gini kaitannya. Ini berhubungan dengan tauhid. Kita baca kitab Fasul Hamidiyah. Pas bicara tentang mukjizat, itu orang lain melihat mukjizat kaget. Nabi Musa ngetok lautan, ya, jadi jalanan. Tongkatnya dilempar jadi ular. Itu kan hal yang luar biasa. Nah, disebutkan di situ pada itu kagak seberapanya daripada kebesaran Allah. Allah udah ciptain langit dan bumi itu. Nah, di situ disitir ayatnya gitu ya. Taib. Wa khalaqal mauta. Allah juga yang menciptakan kematian, ai fid dunya, di dunia, wal hayata, dan kehidupan, ai fid dunya wa fil akhirah, ya. Wa ta'ata, dan Allah juga menciptakan ketaatan, wa hiya muwafaqatu amri syar'i. Yang namanya ketaatan itu selalu bertepatan dengan perintah syariat. Jadi jamaah kalau melihat saya lagi taat apa bagi maksiat, lihat tuh isinya melanggar atau enggak melanggar. Wal maksiata, Allah juga yang menciptakan maksiat, wa hiya mukhalafatu amri syar'i. Atau maksiat melanggar perintah syariat, ya. Kemudian wasihata, Allah juga yang menciptakan kesehatan. Jadi ini kita sebenarnya kasih sehat tuh bukan karena obat, bukannya Allah yang ngasih. Ada gambarnya orang makan telur sehari 50, bangun subuh aja nggak kuat ya. Ai sehatul jismi, sehat badannya. Wahia adnan ni'am, yaitu nikmat yang paling rendah. Ya. Apa nikmat yang paling besar? Islam, iman, ihsan itu. Ya. Ini baca gini ingat kita di mana ya? Taib wa amma a'dhamuha. Adapun nikmat yang paling besar bahwa dinul Islam, ini ya, agama Islam. Wasaqama, dan Allah juga menciptakan sakit bi fathataini au bidammin fasukunun wa huwa al marda. Ini bacanya boleh saqam, boleh bidumi, ya, sukmi, artinya sakit, wa huwa al marda. Allah juga yang menciptakan penyakit, ya. Wa jami'al kauni, Allah juga yang menciptakan seluruh kaun, alam. Ai al mawjuda minal alami, artinya yang ada di alam. Wa huwa ma siwallahi ta'ala, dan itu yang selain Allah. Wa ma fihi, dan Allah juga menciptakan apa yang ada di dalamnya, ai minas sifat, dari sifat-sifat. Wa khalaqal khalqa minal insi wal jin, dan Allah juga menciptakan makhluk dari jin, dari ins dan jin. Ya, ingat ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal malaikati wa ghairihim, ya. Allah juga menciptakan jin, malaikat, dan selain mereka. Wa amalahum, Allah juga yang menciptakan amal-amal mereka tuh, Pak. Jadi sekarang ini Pak, kita ngaji ini emang udah Allah sudah dari alam azalinya udah diciptain kita. Ya. Wa sayyaramullahu amalahum. Ai ma yaf'alunahu fi dunyahum, artinya apa yang mereka lakukan di dunia mereka. Qala Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, Allah lah yang mencipta kalian dan yang menciptakan apa yang kalian lakukan, ya. Baik. Wa qaddara ai hadda, dan Allah lah yang menentukan arzaqahum, rezeki-rezeki mereka, ai ma yantafi'u bihi bil fi'li qalilan au katsiran, artinya yang bermanfaat dengan harta itu untuk perbuatan baik sedikitnya atau banyaknya. Wa ajalahum, Allah juga yang menciptakan apa? Ajal
mereka, ai muddata umrihim tawilan au qasiran. Allah juga yang menciptakan umur mereka panjangnya dan pendeknya, ya. Ini luar biasa nih Abah nih. Yang paling tua dari kita kan nih. Lebih panjang. Semoga kita panjang umur ya. Bisa sempurna dalam Ramadan ya. Saya pasti pengen menunggu anak-anak saya pulang dari Mesir ya. Dulu saya pulang dari Mesir, ayah saya sudah meninggal. Saya sempat ngelihat. Saya berdoa, ya Allah jangan saya mati sebelum anak saya yang bisa bermanfaat untuk umat. Taib. Terus wa arzaqahum, udah ya tuh ya. Wa ajaluhum, udah. Sekarang wala tazidu ay al arzaqu wal ajalu wala tanqusu. Rezeki-rezeki itu dan ajal-ajal itu la tazidu, enggak bertambah. Yang ditetapkan si fulan umur nanti sekian, rezekinya sekian gitu. Wala tanqusu, dan juga kagak berkurang. Ay amma qaddarahullah taala, dari apa yang telah Allah tentukan ya. Wa idza apa dia? Wa idza kataba maniyata syakhsin fi ardin, ya. Dan apabila telah ditetapkan kematian seseorang di muka bumi, itu disebutnya ardin aja umum. Ya, di mana aja matinya. Ya, kita nggak tahu nanti apa di Klender apa di mana ya. Fala yamutu fi ardin siwaha, maka dia tidak akan mati di bumi yang selainnya. Nanti sudah ditentukan dari kita. Ya rezeki kita, ajal kita nanti Salahuddin matinya di ini gitu. Sudah tahu. Wala yahdusu bidhammid dal, yahdu bahasanya. Wala yahdusu hadisun, dan tidak ada ya satu peristiwa, ay la yujadu mawjudun minal kainat, tidak ada satu kejadian di alam ini illa biqada'ihi wa qadrihi, kecuali dengan qada dan kadar Allah. Bi fathid dal, bacanya bi qada, bi qadari. Wa iradatihi, dan iradatnya Allah. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami segala sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ukurannya. Wa fil hadisi kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu sudah ada takarannya, tentuannya. Hatal ajaza wal kaisa, ya, bahkan juga sampai orang yang lemah dan orang yang pintar, semuanya sudah Allah tentukan. Wal qada'u indal al asyariyah. Nah, sekarang masuk al asyariyah. Ini saya Pak baca ini, saya jadi ambil ada tema, saya buat apa? Akidah al asyariyah menurut Imam Al-Aqalani. Saya bikin mana itu. Jadi baca buku nanti melahirkan pemikiran. Orang nggak bisa nulis kalau kagak banyak baca. Taib. Wal qada'u indal al-asy'ariyah iradatu al-azaliyah al-muta'alliqah bil asya'i ala ma hiya alaihi, ya. Fima la yazalu. Straight sampai situ, ya. Qada menurut kalangan al-asy'ariyah adalah iradatuhu, kehendak Allah yang bersifat azali, dari sononya tuh al-muta'alliqah, yang berkaitan bil asya, dengan segala sesuatu, ala mahiyya alaihi, artinya sebagaimana adanya itu, fima la yazalu, artinya itu terus begitu, ya. Wal qadaru ijadu iyyaha. Sementara qadar adalah ijadu, apa? Penciptaan Allah, ya, iyaha kepada alam ini, ya, ala qadarin maksusin, menurut ukuran yang telah ditentukan, wa taqdirin muayyanin, dan menurut ketentuan yang telah ditentukan, fi dzawatiha, ya, wa af'aliha, pada zatnya dan perbuatannya. Awil qada'u ilmuhu, ya, azalan bil asyai,
atau qada, ya. Ketetapan itu adalah ilmunya Allah secara alam azali bil asya kepada segala sesuatu alama hi alaihi sebagaimana adanya. Wal qadru ijad atau wal qadaru ijaduhu. Nah, ya. Qadar adalah ijaduhu. Nah, penciptaan Allah iyaha kepada hal-hal tersebut ala ma yutabiqul ilmu sesuai kepada ilmunya. Wa annahu yarhamu mata itu ya. Wa annahu yarhamu muna ya. Itu nikmat-nikmat. Sesungguhnya Allah menyayangi gitu ya. Bunyi kayaknya salah nih. Itu kelebihan man ya, man itu. Wa annahu yarhamu may yasha'u ya, kelebihan itu. Salah ketik. Sesungguhnya Allah menyayangi orang yang dikehendakinya min khalqihi diantara makhluknya ya, fadlan, nah, sebagai bentuk karunia. Wa yu'adzibu may yasha'u, ini namanya tauhid akidah Asy'ariyah nih. Allah menyayangi orang yang Allah kehendaki daripada makhluknya sebagai bentuk karunia Allah kepadanya. Dan Allah akan mengazab, menyiksa may yasha'u, orang yang Allah kehendaki minhum, dari mereka, adlan, sebagai bentuk keadilan Allah. Kullu ni'matin minhu ta'ala fadlun. Semua nikmat dari Allah adalah karunia. Makanya katanya nasihatnya itu karunia Allah. Katanya la budda likulli mu'min ayyaftaha qalbahu liman yu'tihil mau'izata. Harus bagi orang mukmin membuka hatinya lebar-lebar bagi orang yang kasih nasihat, katanya. Fa innahu fadlun wa ni'matun minallah. Itu adalah karunia dan nikmat dari Allah, ya. Allah titipin, lihat boleh kesimpulan gitu. Wa kullu nikmatin minhu adlun, dan setiap siksaan dari Allah adalah berupa keadilan Allah. La yus'alu amma yuf'alu, jangan ditanya tentang apa yang Allah berbuatnya. Wa hum yas'aluna amma fa'ala fihim, dan mereka justru yang akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Fa huwa ghairu ma'lumin wala yattali'una ala ilmihi, dia mah ya kagak tahu, dan mereka tidak tidak mengetahui. Asalnya ittali'u. Kalau zikir Syadzili ada Allahu muttali'un aliyah sampai dengan Allahu yusyahiduni. Wala yuttali'una ala ilmihi, dan mereka tidak mengetahui ilmunya Allah. Wala adlihi, dan keadilan Allah. Wabin sama, oleh karena itu qala ba'dul ulama, sebagai ulama mengatakan yajibus sukutu an kaifi fi sifatihi wa an ya lima fi af'alihi. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan wajib kita nih diem ya dari bertanya tentang bagaimana sih sifat-sifatnya Allah itu, dan dari bertanya tentang ya mengapa sih Allah menciptakan semut misalnya. Mengapa Allah menciptakan laler? Sekarang baru ketahuan ya, gara-gara ada kecoa, ada pabrik kecoa. Ya, di pintu rezeki di situ. Wa alam annal imana bil qadari ala qismainin. Ketahuilah bahwa iman dengan qadar Allah terbagi kepada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya al imanu, adalah iman. Bi annahu ta'ala sabaqa fi ilmihi, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu dalam ilmunya ma yaf'aluhu al ibadu atau al ubadu, apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah tahu tuh besok kita akan ini Allah udah tahu semua. Min khairin wa syarrin, baik berupa kebaikan dan keburukan. Wa ma yujazuna alaihi, ya, dan apa yang apa istilahnya ya yujazun Allah, dan apa yang balasannya, ya, dan apa yang balasannya atas dia. Wa annahu ta'ala kataba dzalika indahu wa asahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan itu semuanya di sisi Allah. Wa asahu, dan Allah telah menghitungnya. Wa anna a'malal ibadi tajri ala ma sabaq, bahwa amal-amal hamba-hamba itu berjalan atas
ilmunya Allah yang telah duluan gitu ya. Ala ma sabaqa fi ilmihi wa kitabihi. Ya, artinya bahwa amal-amal hamba itu berjalan atas semua pengetahuan Allah dan ketahuan Allah yang sebelumnya oleh Allah sudah tahu. Sanihima, yang kedua, annahu ta'ala khalaqa af'ala ibadihi, ya, kullaha, bacanya bukan kulihi, dia jadi tauhidnya ke af'al. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya semuanya, min khairin wa syarrin, baik kebaikan dan burukan, wa kufrin wa imanin, kufur dan iman. Wa hadzal qismu, dan dua pembagian ini, ya, apa tuh? Binakrihi al-qadariyah kulliyah. Dan dua pembagian ini diingkari maksudnya, ya, oleh kalangan qadariyah secara keseluruhan. Wal awwalu la yunkiruhu illa ghulatuhum. Yang pertama, tidak ada yang mengingkarinya kecuali hanya sekelompok orang-orang yang ekstrim. Afada dzalika Ibnu Hajar fi Syarhi Al-Arba'in. Telah dijelaskan hal yang demikian itu oleh Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Arba'in. Terus, wa annahu ta'ala hayyun ay dzu hayatin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, ay memiliki kehidupan, wa huwa fa'lalu, ya. Fa'alu, wa huwa fa'alu darraku, ya. Allah lah yang Maha melakukan dan yang Maha mengetahui. Wakila, dan dikatakan bakin azalan wa abadan. Allah itu baq selama-lamanya secara azal dan abadi selamanya. Kemudian yang kedua, alimun. Jadi annahu ta'ala hayyun alimun, Allah Maha tahu. Ai bi jami'il ma'lumati, ya. Allah mengetahui seluruh maklumat, muhitu ilmihi, ilmunya mencakupi, bima yajri, ya, dengan apa yang berlangsung, min takhawmil ardi, dari dasar bumi, ila a'la samawati, sampai apa tuh, puncaknya langit, ujungnya langit lah. Allah tahu semuanya. Wala yaghrabu anhu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Mithqalu dzarratin fil ardi, walaupun hanya sekecil atom, ya, dalam di bumi. Wala fis sama, dan juga, ya, di bumi. Bal ya'lamu daiban namli, bahkan Allah mengetahui daiban namli. Apa tuh? Naml kan semut kakinya kecil gede. Kalau saya jalan kelihatan kakinya gede, ya. Ini kaki-kakinya semut, Allah tahu tuh. Makanya jangan macam-macam sama Allah, ya. Katanya dalam hadis kursi apa? Semut jatuh di tengah malam gulita di batu hitam yang gelap, Allah tahu. Jadi ya'lamu daiban namlati, Allah mengetahui jejak kaki namlah, asauda yang hitam, ala sokhrati, di atas sokhra as-somai, di atas apa, ya, padang pasir yang gelap, fil lailati zulama, di malam yang gelap. Berikutnya, Allah muridun, Allah berkehendak, ailil kainati, kepada alam-alam ini semuanya. Mudabbirun lil hadisati, Allah lah yang mudabbir, yang mengatur, yang memanage kepada hadis atau hal-hal yang baru. Fala yajri fil ardi was samai, tidak akan terjadi di langit, di bumi dan di langit, qalilun au katsirun, sedikitnya atau banyaknya, saghirun au kabirun, kecilnya atau besarnya, khairun au syarrun, baiknya atau buruknya, naf'un au darrun, bermanfaatnya atau mudaratnya, fauzun au khusranun, beruntungnya atau ruginya, ziyadatun au nuqsanun, bertambahnya atau berkurangnya, kufrun au imanun, kufur atau imannya, illa biqadaihi, kecuali dengan qada Allah, wa qadarihi, dan takdir Allah, wa hukmihi, dan
ketentuan hukum Allah wa masyiatihi dan kehendak Allah. Ya. Jadi bapak-bapak sekarang ingat istrinya masing-masing. Hadirin mukanya, bersyukurlah, itulah yang Allah sudah tetapkan. Ya. Jangan nyesel. Semuanya ada hikmahnya. Falamma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun tuh. Allah tuh. Ketika Allah berkehendak terjadi tuh. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah kagak berkehendak kagak jadi. Ya. Udah. Terus. Falau istamal insu wal jinnu, seandainya jin dan manusia berkumpul, wal malaikatu wasyayatinu, dan malaikat dan setan juga berkumpul, alla ayyuharriku, untuk mereka bergerak fil alami, di alam ini, ya, dzurratan. Seandainya katanya jin dan manusia, malaikat dan setan semuanya berkumpul untuk, ya, di alam ini untuk menggerakkan dzurrah, hanya satu kecil jagung lah, au yuskinuha, atau mendiamkannya, duna iradatihi, tanpa adanya irada Allah, wa masyiatihi, dan masyiatnya Allah, kehendak Allah, la ajazu an dzalik, lamnya lam taukid, pasti mereka semua tidak akan mampu untuk melakukan itu. Qadirun wallahu alam bissawab. Ya, pada enak banget ya. Jadi jamaah sekalian, ini dikit-dikit bimasyiatillah. Jangan lupa punya program apa semuanya. Saya suka mencontohkan. Saya misalnya program Ramadan, saya tulis bimasyiatillah. Satu, karena dalam kitab Minhajul Abidin disebutin tuh semuanya kagak lepas daripada bimasyiatillah. Ya, agar apa? Di depan yang kita nggak tahu agar bisa berjalan dengan baik dengan, ya, kebaikan Allah, rahmat Allah, dan sifat latifnya Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni istauda'tuka 'ala ma qara'tuhu min hadha al-kitabai mukhtasar jiddan wa bahjatul wasail, fardudhuma ilayya inda hajati ilayhima bijudika wa karimika ya akramal akramin. Allahumma akrimna bis-sihha wal afiyah linata'allama uluma din thumma nansharaha, wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal qur'anil karimi wal ilmi, warzuqna ladzata ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian jamaah hitung, ada nggak hari ini dapat 1000 kosakata kita? Lebih itu ya. Nanti pemahamannya dari Allah dah. Ya. Dulu juga saya apa hikmahnya, saya pernah pas pasaran kitab ternyata bahasa Sunda. Bahkan saya kagak paham tuh kan. Terus saya ikut juga tuh kitab Aqidatul Awam sama Fathul Qarib, saya ikutin ya. Kalau orang-orang ngerti saya lihat i'rabnya aja pahamin apa